Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S8. Saya Lozi Kemenalu dan rekan saya Dan saya Pertua Sinurat akan mempresentasikan topik PBL semester ini terkait desain dan testing driver motor dan optical sensor. Latar belakang, motor driver dan sensor garis adalah dua komponen elektronik yang sering digunakan dalam aplikasi otomatisasi dan robotika. Motor driver memungkinkan pengendalian tepat terhadap robot line follower. Di sisi lain, sensor garis digunakan untuk mendeteksi garis atau jalur tertentu pada permukaan dengan mengukur perbedaan tingkat kecerahan atau warna. Motor driver L28N merupakan sebuah rangkaian hybrid yang mampu mengendalikan beban induktif pada kumparan seperti solenoid, relay, motor DC, dan motor stepper. Sensor optik digunakan untuk mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Sensitivitas akan menunjukkan seberapa jauh kepakan sensor terhadap kuantitas yang akan diukur. Komponen pada motor driver. Yang pertama, IC L298N. Dapat dioperasikan dengan tegangan suplai mulai dari 4,5 volt hingga 36 volt. IC ini dapat menangani arus hingga 2 ampere per kanal. Kedua, LED merah. Adalah salah satu jenis light emitting diode yang memancarkan cahaya berwarna merah. Yang ketiga, pin header. Adalah salah satu jenis konektor yang memiliki ujung yang runcing. Pin header male biasanya digunakan untuk menghubungkan dua rangkaian elektronika. Keempat, IC7805 adalah jenis integrated circuit yang berfungsi sebagai regulator tegangan. IC ini merupakan salah satu IC yang paling banyak digunakan di dunia elektronika untuk menyediakan tegangan DC stabil 5 volt. Kelima, heatsink adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai untuk mendinginkan IC L28N. Keenam, kapasitor 220 UF 35 volt. Kapasitor ini berfungsi sebagai untuk menyaring arus listrik hingga memastikan arus listrik yang lebih halus dan stabil untuk sementara waktu. Ketujuh, resistor 1000 ohm digunakan untuk mengatur arus listrik yang mengalir ke LED. Kedelapan, dioda FR107 adalah dioda penyerat cepat dengan nilai arus maksimum 1 ampere dan tegangan balik maksimum 1000 volt. Kesembilan, fans PCB berfungsi sebagai alas atau media tempat komponen-komponen elektronika saling dihubungkan secara konduktif tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, komponen optical sensor. Yang pertama, LED putih. LED super bright dipilih karena memiliki intensitas cahaya yang tinggi. Hal ini penting agar cahaya yang dipantulkan oleh benda dapat dideteksi dengan baik oleh fotodioda. Kedua, fotodioda adalah sensor cahaya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, yang merupakan jenis dioda khusus yang sensitif terhadap radiasi elektromagnetik seperti cahaya, inframerah, dan ultraviolet. Saat terkena cahaya, fotodioda menghasilkan arus listrik yang besarnya proporsional dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketiga, resistor 310 dan 10.000 ohm. Resistor 330 ohm digunakan untuk mengatur arus listrik yang mengalir ke LED, sedangkan resistor 10.000 ohm untuk fotodioda berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir melalui fotodioda. Keempat, papan PCB. Papan PCB berfungsi sebagai alas atau media tempat komponen-komponen elektronika saling dihubungkan secara konduktif tanpa menggunakan kabel. Kelima, pin header male adalah salah satu jenis konektor yang memiliki ujung runcing. Pin header male biasanya digunakan untuk menghubungkan dua rangkaian elektronika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Schematic layout dan motor driver. Pada skematik ini terdapat dua output, yaitu output J4 dan J5, yaitu untuk output motor DC bagian kiri dan kanan. Nah, berikut layout dari motor driver. Pada jalur merah ini merupakan bagian untuk kabel jumper atau jumper dari atas. Nah, berikut skematik dan layout sensor garis. Pada sensor ini kami menggunakan 6 sensor fotodioda dan 6 LED putih. Pada LED kami menggunakan resistor 330 ohm dan untuk fotodioda kami menggunakan resistor 10K. Transfer layout ke PCB. Proses transfer PCB merupakan proses di mana rangkaian yang telah diprint ke kertas transfer ditempel ke PCB yang telah dibersihkan. Proses ini merupakan proses penempelan layout dengan setrika dengan suhu yang panas.
Berikut dokumentasi transfer layout ke PCB. Etching PCB. Etching PCB merupakan proses pengikisan logam dengan bantuan larutan kimia pada papan sirkuit yang digunakan sebagai jalur konduktor dan komposisi komponen elektronika. Pencemaran PCB dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. PCB dapat mencemari tanah, air, dan udara, dan mengancam keberlanjutan ekosistem dan berbagai bentuk kehidupan. Berikut dokumentasi proses etching PCB. Drill PCB adalah proses pembuatan lubang, slot, dan rongga lainnya pada papan sirkuit elektronik. Proses penyolderan komponen. Proses penyolderan komponen adalah proses penyambungan komponen elektronik ke rangkaian proses PCB dengan luburan timah pada setiap komponen. Testing driver motor dan sensor. Nah, pada testing ini kami mencari tegangan dari output kedua kiri dan kanan untuk mencari tegangan yang keluar, yaitu harus tegangan 6-7 volt. Nah, berikut hasil akhir dari progres pebel yang telah kami laksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.